Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, dari program studi Teknik Informatika 2015, Fakultas Industri Kreatif dan Teknika, Universitas Bali dengan NIM 15107051. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul klasifikasi jenis daging menggunakan metode Bechdel sebagai ajuan penyusun skripsi yang menggunakan CPS. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Profesor Dian Hadi PNTU, dan Bapak Ade Syaputra, STM Infomtech MGFT, yang telah melakukan sedikit waktunya melakukan pengajian dan penilaian kesehatan penelitian yang dimiliki. Dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Budi Arifin dan Bapak Eda Rabowo, STM yang telah bersabar untuk meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengetahuan dan petunjuk dan membantu saya dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi dan penelitian. Baik, pertama-tama saya akan memulai dari latar belakang masalah. Daging sapi merupakan salah satu bahan pokok yang digemari oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Karena hampir seluruh warung masakan di Indonesia memiliki bahan olahan daging sapi sebagai hidangan utamanya. Namun kebutuhan daging sapi tidak sebanding dengan pasokan daging sapi yang tersedia. Menurut jurnal Kementerian PPN Bappenas tahun 2015 yang berjudul Studi Identifikasi Ketahanan Pangan dan Preferensi Konsumen Terhadap Konsumsi Bahan Pokok Daging, menyatakan bahwa konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia sebesar 385.000 ton per tahun, sedangkan ketersediaannya saja hanya mencapai 271.000 ton per tahun. Hal ini menjadi kesenjangan terhadap ketersediaan daging sapi dan juga konsumen daging sapi itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan pemecahan masalah tersebut. Namun beberapa oknum melakukan tindak kecurangan dengan mencampurkan daging sapi dengan daging hewan ternak lainnya yang memiliki ciri khas tekstur dan ciri warna yang memiliki kemiripan terhadap daging sapi tersebut, yaitu daging babi. Sedangkan daging babi sendiri tidak dapat dikonsumsi oleh mayoritas beberapa mayoritas masyarakat Indonesia pada umumnya, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Muslim. Apalagi kemiripan tekstur daging sapi dan daging babi yang sangat sulit dibedakan dengan kasat. Maka dari itu, peneliti berasumsi untuk mengajukan solusi membuat suatu penelitian yang membedakan jenis daging sapi dan daging babi dengan menggunakan program komputasi berdasarkan penjadian secara tiruan metode backpropagation. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mengidentifikasi dan menentukan jenis daging sapi dan daging babi menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation. Batasan masalah penelitian ini yaitu hasil penelitian menampilkan nilai bobot dan tingkat akurasi berdasarkan grafik dan juga tabel yang akan ditampilkan tanpa menggunakan GUI MATLAB. Dan juga daging yang diteliti adalah daging sapi dan daging babi yang belum diolah menggunakan 300 sampel citra di mana masing-masing daging mendapatkan 150 citra. Dan bagian daging sapi dan daging babi yang teliti menggunakan bagian tertentu seperti bagian daging sapi menggunakan bagian selain atau otot sapi, dan juga daging babi menggunakan bagian pork chop atau bagian sekitar pinggang babi. Dan juga parameter yang digunakan untuk penelitian ini yaitu citra warna dan juga citra tekstur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis daging sapi dan daging babi berdasarkan citra warna dan citra tekstur agar mayoritas masyarakat umat muslim dapat terhindar dari pencampuran daging sapi dan daging babi. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu membuktikan pemecahan masalah dan klasifikasi jenis daging sapi dan daging babi dengan metode backpropagation. Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya dapat membedakan jenis daging sapi dan daging babi agar terhindar dari oknum pedagang yang bertindak curang.
Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini yaitu alur untuk proses klasifikasi jenis daging sapi dan daging babi. Awal-awalnya kita akan mengumpulkan pengumpulan data, lalu pre-processing. Setelah itu ekstraksi fitur, lalu dilakukan pelatihan, dilakukan pengujian dan analisis hasil. Pengumpulan data, data citra diambil dari toko yang berbeda di lokasi daerah pasar minggu. Dan juga data citra yang diambil dari bagian daging yang berbeda, seperti daging sapi menggunakan bagian flank atau otot sapi, dan juga daging babi menggunakan bagian pork chop yang berasal dari bagian pinggang yang membentang dari panggul ke bahu. Mengapa menggunakan daging sapi bagian flank atau otot sapi? Karena bagian tersebut memiliki ciri khas tekstur daging yang lebih terlihat ketimbang bagian daging sapi lainnya. Dan juga mengapa menggunakan bagian pork chop pada bagian daging babi? Karena bagian tersebut hanya memiliki sedikit lemak di antara permukaan daging yang tidak terlihat untuk nantinya akan diteliti. Dan juga citra daging yang digunakan sebagai bahan penelitian dan pengujian sebanyak 3 citra, di mana masing-masing jenis daging mendapatkan 150 citra. Pre-processing. Pre-processing akan dimulai dari penginputan citra di mana daging sapi dan daging babi yang ingin diteliti. Setelah itu resizing. Resize maksudnya adalah mengubah ukuran citra agar citra daging sapi dan daging babi memiliki ukuran yang sama, yaitu 256 dikali 256 pixel, sehingga nantinya tidak memiliki kerancuan dalam mengidentifikasi citra. Lalu dilakukan tahap grayscaling. Grayscaling itu mengubah citra full color RGB yang awalnya berwarna menjadi citra keabu-abuan sehingga dapat memisahkan objek dan latar belakang pada citra. Setelah itu dilakukan binarisasi thresholding yang merupakan penyempurnaan dari proses grayscaling yang berfungsi untuk merepresentasikan objek yang diteliti agar lebih spesifik. Setelah itu hasilnya didapatkan lalu selesai. Berikut adalah hasil dari pre-processing. Yang pertama yaitu citra daging grayscale, lalu citra daging baby grayscale, setelah itu didapatkan citra daging sapi thresholding, dan juga citra daging babi thresholding. Ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi ciri warna dan ekstraksi ciri tekstur. Pertama-tama saya akan membahas ekstraksi ciri warna. Ekstraksi ciri warna berdasarkan komponen warna RGB yang ada pada citra. Metode yang digunakan dalam ekstraksi ciri warna adalah metode color moment. Metode color moment digunakan sebagai perhitungan probabilitas, yang itu menggunakan mean dan standar deviasi. Mean digunakan untuk mencari nilai rata-rata komponen RGB, dan standar deviasi digunakan untuk menentukan variasi antara titik data relatif terhadap rata-rata yang didapatkan sebagai akar kuadrat dari varians. Singkatnya, varians adalah rata-rata perbedaan kuadrat dari mean, dan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Pada gambar di samping yaitu menjelaskan bagaimana metode color moment bekerja, yaitu pertama-tama penginputan citra. Setelah itu citra yang di-input akan diambil jumlah pixel dari red, green, dan blue. Setelah itu akan dicari mean dari red, green, dan blue. Setelah dapat, akan diambilkan jumlah pixel standar deviasi yang tadinya sudah didapatkan dari hasil perhitungan mean, yaitu red, green, dan blue. Setelah itu dicari standar deviasi dari red, green, dan blue. Lalu dilakukan ekstraksi ciri berwarna. Selanjutnya, ekstraksi ciri tekstur. Ekstraksi ciri tekstur akan dilakukan berdasarkan ciri khas tekstur pada kedua jenis daging tersebut. Ekstraksi ciri tekstur menggunakan Gray Level Cooccurrence Matrix atau Gaussian sebagai matriks pengambilan nilai tekstur pada citra. Nilai keabuan yang didapatkan akan dijadikan tolak ukur sebagai data yang akurat. Perhitungan pada Gaussian yang digunakan untuk menghitung informasi ciri tekstur terdiri dari 5 parameter, yaitu kontras, correlation, energi, homogeneity, dan entropy. Kontras untuk mengukur
ukuran keberadaan variasi tingkat keabu-abuan masing-masing piksel yang berdekatan. Correlation untuk mengukur ukuran keterhubungan linear tingkat keabu-abuan satu piksel relatif terhadap piksel lainnya pada posisi tertentu. Homogeneity untuk mengukur pengukuran kedekatan distribusi elemen di GLCM. Energi untuk mengukur ukuran homogeneity citra untuk menunjukkan nilai yang tinggi saat piksel-piksel citra melakukan proses homogeneity. Dan terakhir, entropi untuk mengukur ukuran yang tidak terakhir pada tingkat keabu-abuan di dalam citra. Selanjutnya proses pelatihan. Pelatihan merupakan tahapan untuk mencari nilai bobot sehingga dapat dilakukan dalam tahap pengujian menggunakan pemodelan jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan terdiri dari neuron-neuron yang memiliki hubungan satu sama lain, di mana neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarannya menuju neuron yang lain. Bobot berfungsi untuk menyimpan suatu nilai yang berisi informasi tertentu untuk mendapatkan redundansi data. Data yang terkumpul akan diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menggunakan nilai-nilai semua bobot yang diterima. Hasil penjumlahan dibandingkan dengan suatu informasi yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan nilai ambang atau threshold, melalui fungsi aktivasi setiap neuron sehingga mendapatkan suatu nilai output yang dicapai. Proses pelatihan dilakukan dengan backpropagation menggunakan model arsitektur jaringan syaraf tiruan multilayer network seperti yang ada di gambar di atas. Backpropagation adalah metode yang memanfaatkan data sampel yang diolah dalam iterasi tertentu untuk mendapatkan solusi dengan cara membandingkan data latih dan data asli. Tingkat keberhasilan penerapan metode ini diukur berdasarkan inisialisasi bobot, learning rate, dan penentuan jumlah hidden layer. Proses utama dalam pemrosesan metode ini dikelola dalam 3 fase antara lain feed forward, backpropagation, dan update bobot. Proses pengujian adalah penghitungan tingkat akurasi dari sebuah klasifikasi yang telah diteliti. Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data yang telah diuji berdasarkan kelasnya masing-masing dengan menggunakan tabel confusion matrix. Confusion matrix digunakan sebagai tolak ukur klasifikasi. Nilai yang didapatkan dari confusion matrix yaitu true positif dan true negatif sebagai informasi classifier dalam melakukan klasifikasi data bernilai benar, sedangkan false positif dan false negatif sebagai informasi classifier salah dalam melakukan klasifikasi data. Yang terakhir, analisis hasil. Analisis hasil merupakan hasil dari proses identifikasi yang dibuat dalam bentuk tabel dengan beberapa laporan sesuai dengan kelasnya untuk mengetahui tingkat akurasi dari penelitian. Tingkat akurasi yang didapatkan sesuai dengan pengamatan terhadap beberapa parameter jaringan syaraf tiruan. Hasil setiap uji coba dibandingkan dan diamati berdasarkan setiap model dari jumlah hidden neuron yang berbeda, running time, dan presentasi tingkat akurasi dan klasifikasi jenis registrasi dan lain-lain. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.